Sobat, saatnya kita ngobras, ngobrol santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat RPK. Hari ini kita kembali lagi ya dalam program Ngobrol Santai di siang hari ini. Dan udah kita dengerin bareng-bareng ya salah satu musik dari Kalimantan Timur nih Sobat yang menjadi kekayaan budaya, musik Tingkilan. Dan sudah hadir bersama kita di siang hari ini Bapak Muhammad Irwansyah. Ya. Halo, selamat siang Bapak. Siang Bu. Oke, nah jadi di siang hari ini Sobat RPK kita akan ngobrol ya tentang kekayaan budaya dari musik Tingkilan nih Pak. Karena kan sudah, tadi kita udah ngobrol juga bahwa mungkin banyak sekali pengalamannya lebih dari 20 tahun melintang di musik Tingkilan. Nah, gimana sih sebenarnya Pak awalnya atau mungkin sejarah dari musik Tingkilan ini? Iya, ya pada umumnya Tingkilan ini luas sebenarnya. Ya. Untuk Tingkilan di Kalimantan itu di beberapa daerah, Kalimantan khususnya ya, ada beberapa provinsi mereka juga punya musik tradisi Tingkilan masing-masing. Tapi dengan musik asli daerahnya itu Kutai Tingkilan. Nah, kalau Tingkilan ini pandangan saya, sejarah yang saya jalani untuk Tingkilan ini dari perkembangan semenjak saya lahir di tahun 84. Kemudian itu sudah Tingkilan ini sudah berkembang mungkin cukup luas, tapi skupnya kecil gitu kan, di beberapa daerah. Tapi khususnya itu saya sepengetahuan saya cuman di Kutai Kartanegara. Nah, yang berkembang untuk originalnya Tingkilan itu, yang pertama itu di area Tenggarong. Artinya memang Tingkilan ini terkenalnya di posisinya di Tenggarong, kota Tenggarongnya, karena banyak ada Keraton Kutai di sini kan, ada ya macam-macam organisasi kesenian di Tenggarong ini, dan termasuk juga Tingkilan Kutai, ini. Nah, Tingkilan Kutai ini juga banyak yang mengembangkan, artinya tetap proporsinya tetap Tingkilan Kutai, tapi grup. Nah, dulunya skupnya kecil, mungkin saya bisa ceritakan ya, skupnya kecil Tingkilan ini yang di area Tenggarong dulu, itu semenjak saya 84, kemungkinan di umur di 4 tahun atau 5 tahun saya sudah mulai mengerti Tingkilan itu apa, gitu kan. Nah, mungkin sejarah, artinya yang saya kenal, yang
yang saya kenal, mungkin yang saya jalani semenjak saya kecil, di umur 4 tahun sampai 5 tahun. Tingkilan ini dulunya belum ada grup. Belum ada grup sama sekali. Berarti tampilannya secara individu saja gitu, Pak? Secara undangan, karena tingkilan di Tenggarong ini cuman musik yang tanpa bahasanya itu tanpa status resmi lah gitu kan. Iya, benar sekali. Belum status resmi, karena tingkilan dulu dipegang oleh kakek saya Herman. Kakek saya Herman, pemangku kedua itu temannya Pak Boyon. Itu tertua, tingkilan tertua semua itu. Pak Nek Boyon, bahasa hitam Kutai kan Nek Boyon. Orangnya dah ada almarhum, kayak Herman juga almarhum. Habis itu yang saya kenal lagi tingkilan itu, bahasa kami itu Nek Nihan, Mangkurawang. Jadi kalau tingkilan kami kenal itu pementing gambus ya kan, tingkilan pementing gambus itu dari Nek Herman, nenek saya itu di Gunung Lumut, tempat tinggal. Biasanya sering latihan di situ. Habis itu yang kedua di Gunung Meratus, di Gunung Meratus lah ya. Yang ketiga itu di Rapak Mahal di Mangkurawang. Jadi mereka ini ada 3 zona tingkilan itu. Masing-masing belum ada grupnya. Masing-masing belum ada. Seperti masing-masing dengan gayanya masing-masing. Masing-masing. Tapi tingkilannya tetap original yang sama, paduan yang sama. Jadi kenapa saya pemahaman saya seperti itu gini. Tingkilan kayak saya, tingkilan Nek Boyon, tingkilan ini original semua, tanpa ada status grup segala macam. Tapi mereka punya punya perkumpulan. Nah, itu tingkilan punya perkumpulan. Ketika mereka ingin melakukan kegiatan tingkilan, itu dinaungi penerangan. Kantor penerangan Bahari di Musa bin Salim. Itu lama betul tuh. Itu saya tahu itu 90 atau 90 atau 89. Itu saya masih kecil, umur 4 tahun sampai 5 tahun. Dari Gunung Lumut itu, mereka ingin melakukan, ya ini pandangan, ayo masyarakat, ayo sama-sama kita mengerti pemahaman tingkilan. Ini loh yang dijalankan orang Bahari gitu. Dari Gunung Lumut, dulu kan zaman sepeda atau jalan kaki kan, jalan betis. Dari Gunung Lumut ke penerangan itu lumayan jauh. Ayo kita ikut, kata Kai. Ayo ikut nak, cu ya. Kai ndak kesini. Umpat tak? Bahasa Kutai bisa kan? Yeah. Karena jadi ketika itu saya juga belum mengerti apa tingkilan. Cuma di ingatan saya tuh selalu itu ada. Mulai dari Gunung Lumut, naik sepeda, kaki saya itu diikat. Dulu tuh naik sepeda harus diikat kaki. Iya. Iya kan, pakai kain. Dibawa ke Gunung Lumut. Akhirnya di Gunung Lumut datanglah teman-temannya Nek Boyon, tadi itu yang di Mangkurawang. Itu mereka menjadikan satu grup itu, bukan grup sih, perkumpulan itu untuk memainkan sebuah musik tingkilan tadi. Itu original betul itu. Ya, dan itu belum ada namanya ya? Belum ada namanya. Saya juga tanya almarhum bapak saya, ada grupnya kah? Nggak ada memang. Tapi kan grup ini kan, kalau yang punya grup itu cuma LPKK, lembaga itu kan. Lembaga itu yang menaungi dulu. Tapi setahu saya itu nggak ada grupnya. Mereka cuma berkumpul, bermain musik, tingkilan, bernyanyi, sesuai dengan ini. Nah, mereka sudah memahami tingkilan, sudah mereka biasa dengan ketingkilan itu. Akhirnya, dengan tingkilan ini, kenapa mereka bisa meluas? Iya. Keluar gitu kan, sampai mereka bisa jadi ini, jadi tingkilan ini, jadi tingkilan Nek Boyon, tingkilan. Iya, benar sekali. Terbukalah peluang-peluang tingkilan ini. Nah, itu di zamannya saya, bapak itu di Muarakaman, saya di Tenggarong, tapi masih belum sekolah itu. Jadi tingkilan ini kenapa begitu pesat di zaman era itu? Enggak beda-beda dengan wayah ini saat ini. Zaman sekarang ini kita sudah dimasuki era-era yang banyak sekali lah. Ibarat tuh silih bergantinya tuh sangat cepat.
Jadi kalau era dulu, kenapa bisa berkembang tingkilan itu, yang satu grup itu, ketika ada undangan nikahan, Oh iya, diundang. pengiring pesta rakyat tadi. Jadi mereka diinfokan, ayo main di tingkilan di acara nikahan anak saya, tolong bantu untuk main ini. Mereka satu grup main di sana. Original tingkilannya tadi. Hanya cuman gambus dan gendang. Bahasa hitam tuh rempak. Bukan rempak juga sih. Iya, iya. Gendang bulat yang besar hadrah Iya, itu. Bermain di situ, menyanyi lantunan kutai segala macam. Mungkin ada yang diundang secara ini tari jepennya. Nah, itu tari jepennya asli Kutai. Berarti lagu pengiringnya dari tingkilan ini, Pak? Iya. Nah, itu zaman kayak saya. Mungkin kalau saya ingat saya tuh paling saya dengar itu memang Jauh di Mata judulnya rasanya. Itu seingat saya tuh itu kalau saya kenang itu kalau mama saya nyanyi itu memang meneteskan air mata. Tapi itulah sejarah tingkilan kalau saya tahu di Tenggarong ini. Nah, meningkatnya tingkilan ini kan ya tadi tuh ada undangan segala macam. Akhirnya tingkilan ini mulai berkembang. Ada perubahan baru, bukan orde baru sih, perubahan baru tentang tingkilan. Kayak saya pemegang pemangku tingkilan di Tenggarong diwariskan dengan bapak saya. Bapak saya juga belum ada nama grup tingkilan. Nah, ketika dia sudah mulai dimutasi jauh ke Morakaman, bahasanya merantau lah ke Morakaman kami itu kan. Nah, di situ mulai berkembang tingkilan mulai ternama. Sudah mulai ada anggota. Dan grup juga mulai, ini grup bagus nih mungkin gitu kan. Itu di era pokoknya di era di bawah 80. Di bawah 80, Pak ya. Di bawah 80. Nah, itu. Berkembang di Morakaman, bapak saya berkembang. Tetap di Tenggarong tetap ada porsi tingkilan originalnya tuh tetap bangkit, tetap ada terus. Tapi yang sudah ada namanya itu yang di daerah Morakaman. Morakaman. Nah, setelah terbentuknya tingkilan Morakaman itu, nah itu udah ada grup, ada perkumpulan. Nah, itu yang mungkin ya saya kan lebih muda mengetahui ya mungkin itu. Yang lebih tua mengetahui mungkin di Morakaman, mungkin takut saya juga salah gitu kan. Nah, bapak saya yang bawa tingkilan ini. Pelopor lah bapak saya di Morakaman. Nah, sama jenisnya yang di Tenggarong dengan di Morakaman. Pertama kali di Tenggarong dari tingkilan yang belum ada nama grup. Iya. Cuma komunitas, kumpul-kumpulan, ada undangan dijalankan gitu kan. Sama di Morakaman. Morakaman bapak saya membangun tingkilan di Morakaman itu pertama juga belum ada grup asal mulanya rasanya. Itu namanya tingkilan Nekbat. Kalau yang di Morakaman tahu mungkin Nekbat itu pasti sudah sangat-sangat luas di sana ya. Iya, sangat luas dan tua. Jadi tingkilan itu mungkin di era Bapak sudah mulai berkembang. Kota Bangun ada, di Morakaman ada, di Tenggarong ada mungkin. Kalau di zonanya di Anggana itu kan Kutai lama kan. Iya, betul sekali. Terkenal lagu Kutai lamanya itu kan, itu saya belum tahu. Saya belum mempelajari itu. Tapi di era saya cuma memahami kegiatan apa yang saya harus saya bimbing anak-anak saya ke depan. Berarti di era Pak Irwansyah berarti lahirlah tadi orkestra Tepian Mahakam. Tepian Mahakam. Nah, karena di sebelumnya karena memang nggak ada nama komunitasnya. Belum ada. Nah, kira-kira kapan nih Pak terbentuknya orkestra Tepian Mahakam ini? Nah, orkestra Tepian Mahakam ini terbentuk baru di tahun 2003 rasanya. 2003 setelah mungkin ikut main di tahun 90-an. Ini juga saya dulu kan memang pemain musik. Pemain musik, ada 2 musik saya mainin, gambus sama sampai. Saya juga pernah ikut festival Nusantara. Festival Nusantara di tahun 2000 di Jakarta, di Taman Ismail Marzuki. Dan itu membawakan musik tingkilan. Tingkilan untuk khas kita. Kutai Kalimantan Timur. Jadi
dengan adanya kegiatan di itu, saya mulai berkembang, akhirnya juga saya memahami tingkilan. Tapi di era saya, di era zonanya kan beda-beda nih. Iya, tingkilan. per generasi ya. Berbeda-beda gitu Pak ya. Kemungkinan juga ada orang yang paham bahwa tingkilan ini secara ininya, mereka paham secara luasnya. Tapi saya skupnya kecil. Di era kayak saya, era Tenggarong lah bahasanya gitu kan, sejarahnya tingkilan di Tenggarong itu yang saya paham. Nah, Tepian Mahakam itu tahun 2023 terbit, artinya itu juga bawaan dari anak saya juga. Nah, kenapa saya membangun Tepian Mahakam ini? Karena saya harus memberikan menduplikasikan dari sejarah ke sejarah. Iya. Itu harus, karena harus kita tingkatkan, kita lestarikan sampai mungkin ke generasi-generasi. Nah, untuk saya generasi sudah keempat. Di Pak Irwansyah sendiri sudah keempat tadi ya? Enggak, ke anak saya sudah 4. Oh, iya. Saya ketiga. Tapi sebelum itu saya belum tahu. Di atasnya lagi mungkin tingkilan yang lebih original lagi. Mungkin dari purus saya itu ada kai saya, mungkin kainya bapaknya dia kan mungkin pemain tingkilan juga, nggak tahu saya. Tapi tahunya itu kayak Herman tingkilan, bapak saya Ahmad Sopian tingkilan, saya juga tingkilan. Nah, terakhir anak saya yang 4 ini tingkilan, generasi keempat, gitu. Oke, baik Bapak. Mungkin kita masih akan lanjut ya Sobat RPK setelah ini. Pastikan teman-teman tetap barengan di 100.6 FM Pilihan Terbaikmu. Produksi Indonesia bukan hanya sekedar produk, tetapi juga cerminan kekayaan budaya dan keahlian lokal yang patut kita banggakan. Dari tenun tradisional yang memikat hati, hingga karya seni dan desain yang memancarkan kreativitas, produk-produk Indonesia memancarkan keindahan dan keunikan yang sulit ditandingi. Dukung terhadap produksi lokal bukan hanya tentang memilih barang-barang berkualitas, tetapi juga memberdayakan komunitas-komunitas lokal. Mari kita jadikan kebanggaan kita pada produk-produk Indonesia sebagai bentuk cinta kita pada negeri ini. Kita cintai produk-produk Indonesia. Menunda pekerjaan seringkali membuat kita stres karena semakin lama kita menunda, semakin banyak pekerjaan yang menumpuk. Awalnya mungkin terasa ringan, tapi lama-kelamaan beban itu bisa semakin berat, bahkan mengganggu kualitas pekerjaan kita. Ketika kita menunda, tidak hanya kehilangan waktu, tetapi juga kesempatan untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Semakin ditunda, semakin terburu-buru kita mengerjakannya, dan kualitas pun bisa menurun. Cobalah untuk memecah pekerjaan besar menjadi tugas kecil yang lebih mudah dikelola. Mulailah dengan langkah kecil dan lihatlah bagaimana kamu bisa menyelesaikan semuanya dengan lebih cepat dan lebih baik. Berhenti menunda pekerjaan dan mulailah bertindak sekarang karena waktu tidak akan pernah kembali. Sobat, generasi milenial dan Gen Z dikenal sebagai pemikir kreatif dan inovatif. Mereka tidak hanya menghadapi tantangan zaman, tetapi juga menciptakan solusi baru yang mengubah cara hidup kita, bekerja, dan berinteraksi. Dari teknologi hingga seni, dari bisnis hingga lingkungan, banyak startup yang didirikan oleh anak muda yang menawarkan solusi ramah lingkungan. Ada juga aplikasi yang memudahkan kita belajar, bekerja, bahkan berbelanja. Tetapi, inovasi tidak hanya soal teknologi. Kreativitas juga terwujud dalam seni, musik, dan konten digital. Generasi ini menggunakan platform media sosial untuk mengekspresikan diri dan berbagai ide-ide cemerlang mereka. Siapa yang tidak mengenal influencer muda yang menginspirasi jutaan orang? Tapi ingat, inovasi dan kreativitas memerlukan dukungan kita semua.
Apakah itu dengan memberikan apresiasi, berkolaborasi, atau bahkan mempromosikan usaha mereka. Jadi, untuk semua milenial dan Gen Z, teruslah berinovasi dan berkreasi. Masa depan ada di tangan. Dari Kutai Kartanegara untuk Indonesia, 100.6 FM, pilihan terbaikmu. The songs that make you feel good all over again. 100.6 FM. Dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kutai Kartanegara. Dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kutai Kartanegara. Dan Sobat RPK, kembali lagi bersama Puja dan juga Pak Irwansyah di sini ya dalam program Ngobras di siang hari ini. Bapak, pastinya buat teman-teman yang pengen gabung barengan sama kita, boleh banget ya di WA di 0811544106. Dan pastikan juga teman-teman, karena musik tingkilan ini kita udah denger ya sejarahnya panjang sekali, Pak. Iya. Pastinya juga mungkin dengan sejarah yang panjang, banyak sekali mungkin peralihan-peralihan dari tahun 90-an, di tahun 2000-an, dan Iya. sekarang kita sudah berada di tahun 2025. Dan bagaimana nih Pak perkembangan dari musik tingkilan ini? Iya, untuk saat ini sih sangat bagus. Sangat, ya saya juga suka lah. Karena harus dikembangkan semua kesenian kita untuk wilayah memang Kutai Kartanegara. Karena harapan saya juga nantinya ya, musik Kutai ini, musik tingkilan ini punya masing-masing punya grup itu punya lagu-lagu daerah yang memang khusus untuk mendorong Kutai menjadi lebih maju. Karena juga ya saya sebagai anak dari pencipta lagu Tepian Pandan, Ahmad Sofian, itu banyak 16 lagu dia buatkan. Itu juga ada unsur-unsur dari lagu itu, bercanda, kan gitu kan, perkembangan ya, itu Iya. perkembangan. Kalau bahasa Bari, yang Mbak tadi, dulu dengan saat ini perkembangan dari tingkilan itu gimana gitu kan. Nah kalau dulu kan pantun, Iya. lantunan pantun, artinya cowok dan cewek, saya bernyanyi, nanti disahut lah Mbak nyanyi, saya sahut gitu kan. Nah itu sambil main gambus. Nah saat ini kan dia langsung gambus langsung jadi paduan suara, langsung selesai kan. Nah kalau di zaman Bapak mungkin tradisi dulu ya, perkembangannya erau adat. Kenapa diciptakannya lagu erau adat itu? Memang itu porsinya kita. Suatu erau adat ini adalah pesta ya, pesta rakyat setiap tahunnya dari raja kita Kutai Kartanegara. Itu sangat luar Kalau biasa orang memang. dengar Kutai Kartanegara, orang pasti erau yang pertama Erau, kali mungkin di iya. pikiran orang-orang ya. Iya. Jadi kan dari perkembangan ke perkembangan, kalau saya lihat ya zamannya era saat ini dengan era dulu mungkin lebih ingin menangis dulu. Perkembangannya memang wayah ini bahasa kami itu sangat jauh lah, ada peningkatan mungkin karena era Nusantara berkembang mungkin ya. Saat ini kalau zaman dulu enggak, kita gini, kalau zaman dulu tingkilan setiap ada kegiatan misalkan festival erau atau festival kebudayaan di provinsi maupun di daerah keprovinsian kita Kalimantan Timur, itu biasanya mereka melakukan festival bakat. Misalkan nih sebagai contoh, saya detilkan lagi ya untuk perkembangannya.
Ini di era di Muara Kaman. Karena di Muara Kaman ini sebagai apa ya bahasanya, kalau saya sih sendiri tingkilan yang memang perkembangannya tuh dari nol sampai ke tingkatnya luar biasa. Karena mereka punya prestasi. Muara Kaman dulu di tahun 80 terbitnya lah kaset itu yang rekaman di TPRI Samarinda rasanya. Nah, itu mulai naik. Karena apa? Setiap ada festival yang ada di Tenggarong, itu mereka ikut. Dan selalu juara. Apa bahasanya, piala bergilir lah. Kalau sekarang kan nggak ada lagi. Festival mungkin yang belum saya pernah ikuti saat ini, tapi mungkin ada. Nah, tapi kalau zaman dulu, itu festival itu diadakan sedemikian matangnya untuk misalkan ini dekat lagi Erau kan, mereka buka link pendaftaran, bukan link pendaftaran sih, mereka mengundang malahan, ayo Muara Kaman, ayo Kota Bangun, ayo daerah Muara Muntai, daerah pesisir pantai, Tenggarong, mana bakat kalian, ayo tunjukkan di panggung ini. Ini ada prestasi piala bergilir yang terbesar untuk mereka dapat. Kompensasi bagus untuk mereka sebenarnya. Nah, ketika ya, di Muara Kaman kemarin, waktu di zaman saya masih kecil, itu mereka menampilkan sebuah karya mereka yang sangat luar biasa dan menjadi tingkilan terbaik dan mendapatkan piala terbesar di zaman Erau tahun 95. Saya juga pernah ikut. Nah, sejarah juga yang yang harus kita dalami lagi, ini yang perlu yang diterapkan anak-anak muda. Kalau saat ini tingkilan itu banyak orang memandang biasa sih, jangan. Tingkilan ini maknanya luar biasa. Karena apa? Memandang sejarah ya. Muara Kaman itu punya tingkilan terbaik, dulunya tidak terbaik, hanya biasa dibangun. Ketika mereka sudah belajar menjadi yang berusaha menjadi yang terbaik, akhirnya mereka menjadi juara dan menjadi tingkilan ternama, namanya tingkilan Danulipan yang dikembangkan oleh bapak saya. Itu zamannya. Untuk dulu bahasa kita itu jalan tuh pembangunan itu belum ada, pembangunan jalan segala macam. Jadi aksesnya lumayan sulit ya, kayaknya kalau mau tampil kemana-mana, belum lagi transportasi. Iya. Jadi ketika ada Erau, mereka harus naik kapal. Itu zaman saya. Naik kapal di Pelabuhan Muara Kaman sampai ke Tenggarong. Mereka itu kalau memang kembali ke zaman dahulu, ramenya minta ampun memang. Kukar nih Tenggarong ini penuh dengan masyarakat yang ditampung-tampung. Artinya kesenian ini banyak macamnya. Ada jadi undang tadi, ada pesepit pantai, ada daerah hulu, ada daerah tengah. Jadi mereka setiap rumah itu dikasih fasilitas kediaman, bahasanya tidur di situlah mereka kan, untuk latihan, untuk ini. Akhirnya lama kelamaan kan namanya Muara Kaman selalu berkembang, yang lain juga ikut. Nah itu. Jadi saat ini dengan saat ini ya, kalau saya melihat perkembangannya, kita di era pertama era digital, yang kedua medsos ya sekarang ini sosial perkembangan. Nah, jadi jangan hanya, kalau saya sih jangan hanya kita kuat dengan kegiatan di medsos juga, itu memang harus sebenarnya perkembangan, sebagai ikuti perkembangan lah, itu mempromosikan tingkilan kita. Tapi kalau saya sih yang terutama, kalau bagusnya setiap ada event-event, misalkan Erau adat, itu ada festival khusus, anak-anak kita meraih prestasi di sana. Ada yang juara 1, juara 2, juara 3, ada yang malahan kalah, kan gitu kan. Nah, yang kalah ini kita motivasi, kita bisa kemungkinan berikutnya akan berkembang menjadi juara 1. Nah, itu. Nah, harapan saya sih juga ke depan itu pihak-pihak sekolah, mungkin Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan,
ayo kita bangun tingkilan kita di Kutai untuk anak-anak memang. Saya saat ini menerapkan ini kegiatan tingkilan untuk saat ini, mereka udah jauh ke sana lah. Berpikir apa yang main grup, kalau saya enggak ngembangkan ke anak sekolah gitu. Termasuk anak saya juga masih sekolah kelas 3 SD dan satu juga kelas 3 SMP kan gitu, mau masuk ke SMA. Nah, ini saya dorong nih mereka ini. Gitu. Supaya generasi saya ayo terus kembang. Entah masalah jadi nomor 1 atau nomor 2 enggak. Iya, benar sekali. Karena saya terapkan ke mereka ini, jangan memandang tingkilan ini untuk mencari duit atau mencari finansial. Kita harus berbagi apapun kegiatan kayak saya di sekolah, disuruh kepala sekolah untuk, Pak bisa bantu untuk bimbing anak kami di sekolah. Berapa Pak? Enggak, saya minta. Karena kesenian ini harus kita terapkan, harus kita duplikasikan tanpa imbalan. Karena ya bahasa saya juga kalau memang berupa imbalan kemungkinan akan terasa sendirilah nantinya yang punya grup yang punya tingkilan sendiri. Tapi kalau kita berbagi ya kan dengan seikhlasnya, tapi kalau masalah di belakang itu urusan lain lah gitu kan. Artinya mereka mungkin kita sudah optimal, sudah memberikan perkembangan baik, mereka juga bagus, mungkin mereka sudah menyisihkan itu enggak masalah, tapi kita enggak minta. Tapi dari pandangan Bapak, kalau anak-anak muda lebih ini nggak Pak, sama musik tingkilan ini, apakah lebih responnya itu lebih menarik kah? Atau mungkin ada yang hanya mungkin, kesenian daerah aja nih, musik daerah gitu. Nah, ini yang jadi patut yang kita perbaiki ya untuk anak-anak sekarang ini kan. Sebenarnya itu tadi, kalau seandainya kita didik dari tahap mungkin perkembangan tuh dari anak-anak, kita sudah masukkan mereka ke tingkilan, eksmu sekolah kan gitu kan, atau grup tepian mahakam kami buka rekrut, ayo anak-anak yang ibu-ibu yang punya anak di sekolah dasar yang pingin mau belajar kesenian daerah kami terima. Nah kan gitu. Jadi dari kecilnya mereka sudah memahami seperti saya. Dari tadi kan dari melintang sampai ke kantor penerangan tadi. Karena nenek tadi bukan hanya boncengan itu yang membawa saya jadi pemahaman, tapi ajaan mereka itu tidak ini Etam harus belajar tingkilan nih mungkin. Tapi diajak tuh ya seperti itulah, mengenalkan tingkilan. Akhirnya saya juga setiap mengingat itu memang kalau kita punya ibu yang kita sayangi atau bapak yang kita sayangi itu pasti udah terasanya terasa sekali ya. terasa sekali pinginnya ya kan, apalagi seandainya ibu kita atau bapak kita yang penyanyi atau pemain musik, biasanya kan abadi dalam karya istilahnya. Terasa memang. Ya itu mungkin saat ini perkembangan yang memang perlu, bukan pembenahan sih, sudah bagus sebenarnya. Tapi kalau kayak saya ya perlu diperluas lagi. Perlu diperluas lagi, tetap dipertahankan originalnya tingkilan, jangan pernah merubah tradisinya tingkilan gitu kan. Ya saat ini ya itulah kemungkinan ke depan yang akan saya lakukan. Makanya saya sudah menerapkan di medsos juga ya. Anak saya kembangkan, latih untuk mereka juga merasa, kenapa enggak kita turutin yang ini Pak, gitu kan? Karena ini bagus musiknya. Lihat sejarah tingkilan. Sejarah tingkilan yang dibangun oleh Boyo Kai Etam di TG itu. Nah, kalau Boyo Kai Etam itu sejarahnya seperti ini yang saya ajarkan. Akhirnya mereka juga mengikut. Dulunya pingin biola, pingin main pakai gitar listrik. Seperti ini kembali lagi dengan keoriginalan dari musik tingkilan nih Pak ya. Kalau originalnya tingkilan ini ada beberapa jenis alat musik apa aja nih Pak yang dimainkan? Sekenal saya kalau yang paling original itu gambus dan gendang atau ketipung bahasa kami. Hanya dua tuh yang original, yang paling original. Tapi saya juga belum mengerti nih original yang saya lakukan ini.
Nah, original itu diterbitkan bapak saya. Waktu saya masih kecil tadi itu yang saya ceritakan di penerangan itu pakai gendang tadi. Bukan gendang sih, rempak bahasa kami itu kan. Nah, itu yang original yang dilakukan oleh kakek saya. Nah, berpindah ke instrumen tingkilan yang mulai wah gitu kan. Nah, yang dilakukan bapak saya itu udah mulai masuk ke perkembangan musik. Mungkin masuknya di situ ada cello, ada juk tenor, tapi bahasa sekarang tuh cakcu. Ya itu. Kemungkinan orang bilang itu keroncong mungkin perpaduan aja sih, enggak. Itu original juga saya rasa. Karena versi tingkilan original itu gambus, lantunan, ya kan? Dengan aransemen musiknya yang khas. Itu. Ya ini yang mungkin saya juga bangga juga dengan RPK ini kan. Nanti ke depan mungkin ada adik-adik yang memang menjuarai atau prestasi yang bagus untuk tingkilan di Kutai, mungkin bisa juga diberikan pandangan ke ini loh, dia meraih bakat mereka. Ayo nih RPK, dengan RPK promosikan supaya adik-adik yang kecil tumbuh juga kan, mereka ikut. Itu sih dari saya mungkin tadi sejarahnya ya. Oke. Baik, sobat RPK, kita juga akan masih kembali ya, dan pastikan teman-teman tetap stay tune di 100.6 FM pilihan terbaikmu. Mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dari Kota Raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Produksi Indonesia bukan hanya sekedar produk, tetapi juga cerminan kekayaan budaya dan keahlian lokal yang patut kita banggakan. Dari tenun tradisional yang memikat hati, hingga karya seni dan desain yang memancarkan kreativitas, produk-produk Indonesia memancarkan keindahan dan keunikan yang sulit ditandingi. Dukung terhadap produksi lokal bukan hanya tentang memilih barang-barang berkualitas, tetapi juga memberdayakan komunitas-komunitas lokal. Mari kita jadikan kebanggaan kita pada produk-produk Indonesia sebagai bentuk cinta kita pada negeri ini. Kita cintai produk-produk Indonesia. Pernahkah kamu merasa lelah, stres, atau kurang bersemangat? Mungkin ini saatnya untuk bergerak lebih banyak. Olahraga adalah kunci untuk tubuh yang sehat dan hati yang bahagia. Tidak perlu olahraga yang berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau senam ringan, kamu sudah melakukan hal besar untuk kesehatanmu. Olahraga dapat meningkatkan sirkulasi darah, menjaga berat badan ideal, dan bahkan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Selain itu, olahraga dapat mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan membantu kita tidur lebih nyenyak. Tapi, bukan cuma itu, olahraga juga mempererat hubungan dengan teman-teman atau keluarga. Berolahraga bersama bisa menjadi momen kebersamaan yang menyenangkan. Yuk, mulai gerakkan tubuhmu sekarang. Jadi, apapun pilihan olahragamu, lari, yoga, bersepeda, atau hanya bermain bola dengan teman-teman, mulailah hari ini. Jangan tunggu lagi. Gerakkan tubuh, tingkatkan kesehatan, dan rasakan manfaatnya. Dan olahraga adalah kunci untuk hidup yang lebih baik. Sobat, seperti smartphone dan tablet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun, tahukah Anda, penggunaan gadget yang berlebihan dapat membawa dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental kita.
Terlalu banyak waktu di depan layar dapat menyebabkan masalah penglihatan, seperti mata kering dan penglihatan kabur. Selain itu, kebiasaan duduk lama dapat berkontribusi pada masalah postur dan bahkan obesitas. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gadget yang berlebihan dapat meningkatkan risiko kecemasan dan depresi. Ketika kita terlalu fokus pada media sosial, kita mungkin merasa terasing atau tidak puas dengan hidup kita sendiri. Batasi waktu penggunaan gadget. Cobalah untuk mengatur waktu tanpa layar, misalnya saat makan atau sebelum tidur. Luangkan waktu untuk berinteraksi langsung dengan orang-orang terkasih atau melakukan aktivitas fisik di luar rumah. Ingat, hidup seimbang itu penting. Gadget memang bermanfaat, tapi kita juga perlu menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Jadikan gadget sebagai alat, bukan pengganti hubungan dan pengalaman nyata. Dari puncak Rondong Demak, 100.6 FM. Pilihan terbaik. The songs that make you feel good all over again. 100.6 FM. 100.6 Pilihan terbaikmu. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dan Sobat RPK masih kembali lagi bersama Puja dan juga Pak Irwansyah di sini ya, masih dalam program Ngobras nih Sobat. Di tema kita hari ini musik tingkilan dari Orkestra Tepian Mahakam. Dan tadi kita sudah ulik nih Sobat sejarah dari musik tingkilan yang lumayan cukup panjang di sebelum tahun 80-an Pak ya. Sudah banyak sekali mungkin pergeserannya sampai di tahun 2025, tapi tanpa meninggalkan keoriginalan dari musik tingkilan itu. Nah, mungkin gimana sih Pak? Ini kan sudah tahun 2025 ya. Kira-kira harapannya ke depannya untuk musik tingkilan ini nanti akan seperti apa? Mungkin harapannya seperti ini. Dari perkembangan untuk tingkat kesenian daerah di Kutai Kartanegara harus kita pegang penuh mungkin sebagai dasar ya, pedoman mungkin kalau saya ini kan bahwa ciri khas Kutai itu harus kita pertahankan. Itu yang harapan saya. Ciri khasnya. Entah beberapa yang akan merubah nama masalah, tapi ada beberapa seperti saya harus mempertahankan. Nah, karena itu wajib sebagai kenang-kenangan, bukan kenang-kenangan ya, apa yang diajarkan orang tua kami. Nah, yang kedua mungkin dengan adanya tingkilan yang di Kutai Kartanegara ini kan harapan itu sebuah harapan saya sih dari pemerintah daerah juga ikut membantu mungkin ya melestarikan mungkin gini cara saya sih pinginnya dari pemerintah daerah kita punya anak-anak yang di sekolah dasar. Di beberapa sekolah, mungkin SD, ada beberapa sekolah, SMP, itu ada beberapa sekolah. Kita punya taman-taman yang sangat luar biasa. Taman Tanjung, titik nol, mungkin sudah diterapkan ya. Itu. Tapi saya rasa itu hanya kalangan yang memahami tentang original tingkilan. Belum yang di kalangan bawahnya. Seperti ya, tadi itu anak saya di kelas 4, belum ada. Tapi ini akan saya coba dorong mereka ini untuk bisa menerapkan itu dari ya tolong dibantu juga dari pemerintah daerah kan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pariwisata, bahwa ini penting untuk mengangkat kegiatan tingkilan di daerah kita. Entah porsinya tingkilan seperti apa, tapi originalnya harus gitu kan. Nah,
kita punya jam bentong, kemungkinan bisa juga ini saran sih sebenarnya ya untuk saya sendiri, dibantu oleh RPK juga mungkin. Kita punya jam bentong, punya jembatan, punya titik nol, punya Taman Tanjung. Nah mungkin ke depan itu pingin saya sih setiap anak SD itu bergilir untuk ditampilkan. Nah itu kemungkinan juga dari pemerintah daerah sudah ada namanya porsi-porsinya ini. Mungkin bantuan alat atau segala macam. Kalau dari pihak grup itu kemungkinan saya rasa sudah ada porsinya juga gitu kan untuk bantuan-bantuan. Tapi ya dengan adanya ini mungkin hari ini saya juga pinginnya ke depan itu sekolah dasar dari kita angkat mulai dari kelas 4 SD sampai kelas 6. Itu sistem stimulan ke berikutnya. Dari kelas 4 diajarkan, kelas 4 mengajar mengikuti, nanti berkembang turun lagi ke bawah, mereka terus mengajarkan. Akhirnya juga kita kan kaya dengan budaya, pastinya. Tidak ada satupun ketinggalan. Mungkin terisi semua. Tapi ya harapan saya original tadi. Mungkin ada acara-acara event setiap RT atau apa mungkin undang-undangan nikahan mereka yang diambil. Tuh walaupun nggak ahli-ahli banget, tapi setidaknya bisa bermain musik tingkilan. Mereka juga cukup mengenal lah bahasanya tingkilan ini kan. Jadi ya dengan adanya itu mereka cukup berkembang. Mungkin kita bisa ambil mereka untuk mengikuti internasional festival atau Nusantara provinsi kita atau juga yang pernah kami lakukan undangan festival di Jakarta, Taman Ismail Marzuki, kemungkinan perkembangan budaya di sana, dan di Makassar kemarin waktu saya masih megang gambus kan gitu. Nah itu harapan saya. Jadi ya tidak menutup kemungkinan siapa sih tidak mau budayanya berkembang, kotanya juga penuh dengan budaya seperti Bali, ya kan? Di mana-mana tari kecak ada. Iya benar. Mungkin kalau saya rasa kalau kita berkembang walaupun di konsep lihat dari tingkilan ini sederhana, waduh kayak gitu, mungkin ya pandangan. Tapi ayo kita coba. Insya Allah saya yakin karena banyak sudah menerapkan walaupun seadanya mereka main cuma nyanyi, gendang atau nyanyi sama gambus aja mereka berdua, tapi di KP-KP juga sudah ada. Iya kan? Nah, itu juga menyokong perekonomian kita, perkembangan pariwisata kita, mengundang juga yang nggak ada di luar lah, mungkin gitu kan. Kita sudah kaya dengan apa yang di dalam. Iya, itu. Nah, itu mungkin pandangan saya sih untuk ke depan, harapan saya. Tepian Mahakam, insya Allah saya akan lebih dalami untuk anak-anak kami yang di tepian Mahakam, akan saya perdalami untuk originalnya mereka sudah ingin keluar nih Pak ini bagus musiknya, Pak ini bagus aransemennya, harus ditambah keyboard. Jangan, tetap gambus, selo, juk tenor. Kalau memang mau bertambah mungkin supaya lebih bagus, lebih menggema mungkin ya ditambah selo bass. Itu sih harapan saya. Oke, baik Sobat RPK, dan kita pun sudah berada di penghujung acara Ngobras kita di hari ini ya Sobat. Nah, tapi yang spesial di hari ini, karena tadi kita juga sudah dibuka dengan musik tingkilan ya tadi di awal, dan di penutupnya nggak afdol rasanya kalau nggak kita dengerin bareng-bareng lagi. Dan kita juga akan berjumpa kembali dalam edisi Ngobras berikutnya. Terima kasih Bapak Irwansyah sudah bersama kita di siang hari ini. Dan Sobat RPK, saksikan penampilan spesial dari Orkestra Tepian Mahakam. Teman-teman tetap stay tune di 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Erau Tenggarong itulah namanya. Pesta budaya dan suku pedalaman, beraneka ragam seni ditampilkan,
Ada tradisi terus dipertahankan. Etang warisi untuk segala bubuhan. Ayo kawan jangan sampai ketinggalan. Oh sayang segala itu patut etang lestarikan. Ayo gala dan senang, ayo hak bubuhan etam lestarikan. Gala apanya ada, mun tradisi itu yo etam kembangkan. Dengar hak wahai kawan, jangan hak kelupa segala bubuhan. Segala pengembangan, banyaknya pengumuman, yo etam teruskan. Erau